Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Masih sehat ya? Malam, Mbak. Jadi hari ini kita masuk ke materi minggu ketiga dari mata kuliah pemrograman web. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang CSS atau Cascade Style Sheet. Ini materi yang cukup menarik karena ini materi baru setelah Anda 2 minggu kemarin sudah membahas tentang HTML. Jadi mungkin saya mohon izin untuk share screen. Ya, mungkin bisa dilihat ya presentasi dari saya ya. Nanti kalau di tengah presentasi ternyata koneksinya bermasalah atau presentasi saya tersendat, silahkan sampaikan langsung menggunakan pemberitahuan suara ya, biar nanti saya bisa melakukan tanggap secara cepat. Oke, materi ini adalah tentang cascading style sheet. Jadi umumnya ketika Anda membuat suatu halaman web, Anda sudah menyusun struktur halamannya pada halaman HTML ya, filenya dalam format HTML. Jadi dalam hal di sini, maka untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan halaman web, maka perlu adanya kita melakukan editing atau pengaturan style-style tertentu pada file HTML Anda. Gudangnya udah kayak. Mungkin bisa di-mute dulu untuk yang lainnya. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini? Jadi ada beberapa poin utama. Yang pertama adalah tentang pengertian CSS, kemudian bagaimana caranya kita melakukan coding atau penulisan CSS, kemudian mungkin saya memberikan sedikit beberapa contoh terkait melakukan penulisan di CSS, dan mungkin di video yang sudah saya upload di YouTube yang tentang praktiknya itu sudah beberapa poin penting juga sudah saya sampaikan di situ. Kemudian yang terakhir adalah terkait bagaimana kita mengatur CSS formatting. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, berarti kita bisa langsung mengetahui bahwa style CSS ini adalah suatu file atau mungkin bisa dimasukkan sebagai suatu script yang bisa digunakan untuk melakukan pengaturan layout pada halaman web. Sehingga struktur halaman HTML Anda bisa dikonfigurasikan atau dikustomisasikan sesuai style yang Anda inginkan. Sehingga efisiensi dalam pembuatan halaman web Anda bisa dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Ketika kita menggunakan HTML, pasti ada keterbatasan dalam pengaturan konten di dalam halaman web, sehingga CSS di sini diharapkan mampu untuk membantu programmer dalam membuat halaman web. CSS dikembangkan tahun 1970 untuk menata gaya pengaturan halaman web. Pada Desember 1996, CSS level 1 mendukung format huruf, warna pada teks, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah CSS yang sudah level 1, itu sudah bisa melakukan styling pada huruf dan warna. Kemudian pada tahun 1998, CSS level 2, fungsi pengaturan letak elemen. Jadi yang tadinya kita hanya bisa mengatur kustomisasi pada huruf dan warna, pada level kedua ini kita sudah bisa mengatur letak elemennya di sebelah kiri, tengah, kanan, atau sebagainya. Kemudian CSS level 3 menggabungkan kemampuan CSS level 1 dan level 2. CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Kemudian, CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border,
warna border, warna hyperlink, kemudian warna mouse over, spasi, antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. Jadi, CSS ini selain untuk melakukan kustomisasi pada laman web, itu bisa digunakan juga untuk tampilan yang lebih variatif. Seperti contohnya di sini kita bisa memberikan warna hyperlink dan warna mouse over. Jadi ketika Anda mengakses suatu web, entah itu mungkin Facebook ya, ketika kita klik ke home, maka terjadi ada interaksi antara manusia dan komputer. Ketika kita klik home, seakan-akan kita menekan suatu tombol pada menu tersebut. Kemudian ketika kursor kita arahkan pada tombol tertentu, kadangkala tombol tertentu itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu kemampuan CSS level 3 yang mampu mengakomodir segala variasi yang bisa dilakukan untuk kustomisasi web. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen dan memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Jadi ini konsep, bentar saya upload aja. Ini adalah konsep dasar dalam penulisan CSS. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mencoba melakukan kegiatan praktikum, di sana saya juga sudah menjelaskan terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah selektor dan properties serta value. Untuk selektor itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang selektor ID dan selektor class. Nah, kalau misalnya di sini tandanya hashtag atau tagar, maka ini adalah selektor ID. Sehingga ketika kita mendeskripsikan di sini menggunakan tagar, maka style yang diatur hanya pada satu konten saja. Sementara properties dan value ini memiliki keterkaitan. Jadi properties itu adalah terkait style apa yang akan dilakukan kustomisasi. Sedangkan value ini adalah kustomisasi yang akan dilakukan. Contohnya di sini adalah background. Background di sini melakukan pengaturan pada style background-nya supaya apa? Value-nya adalah JPE. Nah, value ini bisa kita tuliskan dalam huruf, misalnya warna ya, red, green, blue, ataupun menggunakan nilai bit, ya, 8 bit itu, 255, kemudian 00, kemudian bisa juga 100 dan sebagainya. Kemudian border ini digunakan untuk menentukan style garis ya. Misalnya di sini adalah 25 pixel, kemudian jenis atau style garisnya itu adalah solid, dengan warnanya adalah ABG. Atau mungkin bisa juga kita menggunakan warna red, green, atau blue. Kemudian height, weight, ini adalah pengaturan untuk mengatur tinggi. Nah, tinggi. Kemudian margin ini digunakan untuk mengatur marginnya berapa. Kemudian padding itu digunakan untuk mengatur padding. Kemudian width ini digunakan untuk mengatur lebar. Maksudnya bagaimana? Kita kan ingin membuat suatu kotak ya. Nah, kotaknya itu menggunakan selektor ID box model. Dia itu nanti background-nya memiliki warna. Warna yang ditentukannya adalah JPE. Kemudian memiliki border solid dengan ketebalan 25 pixel. Dengan tinggi dan lebarnya masing-masing 100 pixel kali 300 pixel, di mana memiliki margin 25 pixel dan padding banyak sebesar 25 pixel. Kemudian script dari CSS itu bisa kita lakukan penginputan di halaman HTML Anda. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana CSS itu bisa mengakomodasi dalam masukan file CSS. Jadi bisa inline itu kita bisa menyisipkan script CSS pada halaman HTML Anda, atau internal CSS itu adalah script
atau pengaturan style CSS itu diletakkan pada head di halaman HTML Anda ataupun gunakan external style. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita menentukan atau memanggil file CSS secara eksternal. Jadi pada prinsipnya ketika kita ingin memanggil file CSS pada dokumen HTML Anda, maka kita perhatikan bahwa pemanggilan file tersebut harus diletakkan di antara dua tag head, jadi bukan di body atau di dalam kontennya. Jadi kalau eksternal CSS itu diletakkan di head. Kemudian kita isi link rel style sheet. Nah, ini adalah link element associate style sheet with doc. Jadi ini adalah suatu link yang memberikan hubungan antara file style sheet itu pada dokumen HTML Anda. Kemudian ini type to text atau CSS adalah type attribute spesifik styling with use. Jadi dia menggunakan formatnya itu format apa? Formatnya ini di sini adalah text atau CSS. Kemudian di sini href sama dengan style1.css adalah href attribute provide style sheet URL. Jadi ini adalah tempat di mana file Anda disimpan pada direktori kerja Anda. Contohnya, ketika Anda menggunakan SAMPP, di mana semua file atau dokumen web HTML dan file-file pendukung lainnya Anda simpan di dalam htdocs, maka posisi atau letak file HTML dengan file CSS-nya harus berada pada satu folder yang sama. Jadi kalau di dalam htdocs, ya udah di sana file HTML-nya ada letak di situ. Kemudian file CSS style 1 CSS itu juga diletakkan pada folder yang sama. Sehingga ketika kita melakukan script seperti ini, link rel style sheet, kemudian type-nya itu text/css, kemudian href-nya style1.css, maka otomatis dia akan mengikuti style yang ditentukan pada file CSS style 1. Patut diperhatikan bahwa ketika Anda melakukan pemanggilan file CSS, jangan sampai Anda salah ketik nama file. Kemudian yang kedua, jangan sampai Anda salah meletakkan nama filenya, baik file HTML ataupun file CSS-nya. Jadi konsepnya seperti ketika Anda menyisipkan gambar atau video di dalam halaman HTML Anda. Nama sudah N-nya di sini baru. Ini apa Cila bacanya? Kemudian ini adalah title attribute provide style name. Jadi ini adalah nama style CSS Anda. Jadi ketika Anda menggunakan dua style CSS bersamaan, maka kita bisa mendeskripsikan masing-masing style CSS itu misalnya sebagai style 1 dan style 2. Udah tahu ya? Mikrofonnya masih nyala, minta tolong untuk dimatikan dulu ya. Oke. Ini huruf apa nih? Bingung dirinya. Mana nih yang masih bunyi? Ini ya. Tolong semuanya di. Udah saya aja. Jangan mute aja semuanya. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah ketika kita ingin mengambil eksternal CSS yang kedua. Jadi kita tidak hanya sebatas mampu mengembed satu file CSS, tapi juga bisa menambahkan file CSS yang kedua. Jadi dalam satu file HTML kita bisa merujuk pada dua file CSS yang berurutan. Nah, ini contohnya sama. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait CSS selector atau pattern adalah suatu bentuk atau pola yang digunakan sebagai identitas pendefinisian suatu style. Misalnya selector atau pattern.class. Contoh penulisan adalah .content. Keterangannya adalah berlaku untuk semua elemen yang menggunakan properti class sama dengan konten. Jadi ini berlaku di semua dokumen jika kita menuliskan selektornya sebagai selektor kelas seperti ini.
Kemudian misalnya selektornya itu adalah kurung siku atribut nilai, kemudian contoh penulisannya adalah misalnya src sama dengan https, maka keterangannya adalah berlaku untuk semua elemen yang mendefinisikan atribut src dengan nilai yang diawali dengan kata https. Kemudian yang terakhir adalah enable, jadi titik 2 enable, itu contoh penulisannya adalah input titik 2 enable, itu berlaku untuk semua input yang statusnya enable. Jadi kalau statusnya disable, dia tidak akan berlaku, ataupun jika tidak ada statusnya, maka dia akan tidak mengikuti style yang kita tentukan di sini. Nah, ini banyak sekali CSS properties, jadi ini bisa dipahami secara otodidak ya. Contohnya background, itu mengatur pengaturan background, border dan outline, ini digunakan untuk menentukan bordernya, ketebalannya, warnanya, kemudian stylenya, kemudian dimension itu terkait ukurannya, dimensinya, font itu adalah stylenya, kemudian bentuk, ukuran, dan sebagainya. Ini seperti pemahaman dasar Anda ketika Anda bermain HTML ya. Kemudian list, margin, padding, positioning. Positioning ini adalah pengembangan dari CSS level 3, di mana kita bisa mengatur peletakan konten di halaman web yang tidak hanya pada satu baris laman web itu hanya tertentu saja ada konten di sebelah kiri, tapi juga bisa ada konten di sebelah tengah dan juga konten di sebelah kanannya. Kemudian printable, text, color, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa properties yang bisa Anda terapkan untuk menentukan style yang akan kita buat di halaman HTML kita. Kemudian ukuran dan satuan, ini juga merupakan hal yang penting ketika Anda ingin melakukan kustomisasi pada tampilan halaman web Anda. CSS memiliki standar ukuran dan satuan. Aturan dan satuan digunakan untuk mengatur letak, posisi dari suatu nilai. Nah, nilai ukuran ini misalnya di sini ditulis dalam persen, itu adalah ukuran persentase. Jadi misalnya Anda ingin menampilkan tampilan gambar itu dalam satu halaman web itu dianggap sebagai 100%. Nah, Anda bisa memperkirakan, kalau saya mau bikin setengah dari gambar ini tampil di web, berarti Anda ngisinya 50%. Kemudian IN itu adalah ukuran inci, jadi tampilan gambar atau file-file tertentu yang akan Anda tampilkan itu dituliskan dalam satuan inci, 2 inci, 3 inci, dan sebagainya. Kemudian sentimeter itu adalah jika ukurannya dalam bentuk sentimeter, dan lain sebagainya. Ada juga pixel yang digunakan untuk menentukan berapa lebar atau panjang suatu pixel gambar yang akan Anda tampilkan di halaman web Anda. Kemudian nilai warna itu bisa ditentukan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada 4 cara. Misalnya yang pertama adalah color name. Sebuah warna, misalnya red, green, blue, dan sebagainya. Kemudian RGB itu adalah, yang keduanya RGB adalah perpaduan antara, kalau di penginderaan jauh itu adalah red, green, dan blue ya. 3 band red, green, blue. Dan ini menyatakan, X3X ini menyatakan kadarnya. Kadarnya itu dalam berapa bit? Nah, kadarnya itu dinyatakan dalam nilai 8 bit. Jadi kalau 8 bit itu nilainya adalah 2/8. 2/8 itu nilainya adalah 256. Sehingga sebuah warna itu bisa diwakilkan gradasi sebanyak 256 tingkatan. Atau tingkatan mulai dari 0 sampai 255. Kemudian RGB yang dimana nilai X, masing-masing X-nya dinyatakan dalam persentase. Jadi bedanya kalau ini nilai maksimalnya 255, tapi kalau dalam persentase itu nilainya adalah 100. Kalau di RGB yang menggunakan nilai bit ini adalah minimumnya 0, maka persentase juga dia 0. Dia rentangnya lebih sempit 0 sampai 100. Tapi pada intinya ketika kita menyatakan pewarnaan dengan berbagai macam model ini, nanti keluarannya juga hampir sama. Jika nilainya itu dikonversikan dengan nilai yang setimbang. Kemudian tagar RRGGBB adalah sebuah warna dengan sumber warna hexadesimal.
Ini juga menggunakan 3 band utama, red, green, dan blue. Contoh. Nah, ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara konten, padding, border, margin, dan top, left, right, and bottom. Konten adalah teks dan web page elemen di dalam kontainer. Jadi konten itu adalah yang paling dalam ini. Isinya konten itu apa? Bisa teks saja, bisa gambar, kemudian bisa teks dan gambar, atau lain sebagainya. Kemudian padding adalah area antara konten dan border. Jadi padding ini yang warna di luar konten ini adalah suatu space atau area antara konten. Nah, jadi di sini misalnya ada konten web dengan bordernya. Itu kan ada space-nya. Nah, itu yang disebut dengan padding. Kemudian border adalah between the padding and the margin. Jadi border itu adalah garis ya, garis yang memisahkan antara garis ini nih ya, garis yang memisahkan antara padding dan margin. Kalau margin adalah dia menunjukkan ruang kosong di luar dari border. Jadi konsep margin itu seperti ketika Anda bermain menggunakan Microsoft Word ya, misalnya margin kiri 2,5 cm, berarti Anda menentukan batas kirinya itu adalah sebanyak 2,5 cm. Begitu juga untuk margin atas, kanan, dan bawah. Konsepnya adalah seperti itu. Oke, ini nah ini mungkin contoh tentang bagaimana kita melakukan penulisan CSS dan penulisan style yang ditunjukkan pada halaman HTML Anda. Misalnya di sini dituliskan H1, berarti kita menentukan style H1, ketentuannya adalah bagaimana. H1 itu adalah selektor, kemudian ini properties dan value-nya adalah deklarator. Ketika kita menentukan selektor kelasnya H1 itu background color-nya itu adalah hashtag CCC, berarti kita menentukan warna background-nya itu adalah bla bla bla. Misalnya kan kita ubah ini diubah dengan gray gitu ya, maka dia akan warnanya menjadi gray. Kemudian padding-nya adalah 5px. Maksudnya adalah padding-nya itu sebesar 5 pixel. Sekali lagi ingat, apa itu padding? Padding adalah area kosong antara konten dengan border. Kita lihat di sini yang dimaksud area kosong antara konten dan border adalah jarak antara tulisan ini dengan garis batas di border yang berwarna abu-abu ini. Kalau kita tidak menentukan padding, maka tulisan ini akan mepet ke kiri atas dari bordernya, jadi tidak cantik. Kemudian color-nya, dia mendeskripsikan dengan hashtag 0000 atau warnanya adalah hitam. Kalau warnanya kita isi 11111111, maka dia warnanya adalah putih. Kalau dalam persen, berarti kalau 00-nya adalah 0%, 0%, 0%. Jadi untuk mendeskripsikan warna, kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Kemudian kita menentukan juga selektor ID dengan tagar konten, di mana positionnya itu adalah absolute, jadi posisinya dia adalah absolute. Kemudian left 200, top 100. Kemudian font family atau font style-nya itu adalah Arial, sans serif, dan lebarnya adalah 300. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk selektor ID, hashtag konten, ini kita melakukan pengaturan bahwa kontennya itu yang nanti yang ada di sini, kita atur margin kirinya itu, left-nya itu adalah 200. Kemudian dari atas ini ke sini, dia jaraknya adalah 100. Kemudian jenis fontnya, dia adalah Arial sans serif. Kemudian lebarnya ini, lebar
tulisannya ini adalah 300. Kalau tidak kita cantumkan tulisannya, berarti dia terdefault bahwa satuannya dalam satuan pixel. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita letakkan di akhir sesi ya, jadi biar nanti saya sampaikan di sini semuanya, terus nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita meletakkan CSS pada halaman HTML. Jadi untuk peletakan CSS itu kita sesuaikan berdasarkan dengan penggunaannya. Yang pertama adalah inline, dalam line garis script. Jadi inline di sini adalah kita melakukan konfigurasi atau kustomisasi style pada halaman HTML Anda, di mana pengaturan CSS Anda diletakkan pada konten atau body halaman HTML Anda. Contohnya yang berwarna hitam ini adalah struktur halaman HTML Anda. Doctype HTML, kemudian di sini HTML, ini jelas bahwa Anda melakukan penulisan dalam HTML versi terbaru ya. Masih ada 10 menit, jadi saya kira cukup nih. Kemudian head-nya itu adalah contoh inline style CSS. Kemudian di body, Anda menentukan selektor kelasnya H2 style sama dengan background color blue, kemudian color white. Berarti ini kita menentukan background color-nya itu warnanya biru, dan color atau warna nanti font-nya itu berwarna putih. Kemudian nanti di dalam pengaturan inline CSS ini kita tulis konten apa yang Anda ingin tuliskan, kemudian Anda tutup dengan /h. Jadi pada selektor H2 ini kita melakukan pengaturan sesuai dengan inline text CSS yang ada di warna merah ini. Sehingga nanti output-nya adalah seperti ini. Tulisan teks ini akan berwarna putih dan background berwarna biru, yang warnanya putih, yang background-nya berwarna biru. Kemudian ini adalah embed. Embed itu salah satu bahasa lain tentang internal CSS. Jadi internal CSS dan embed CSS itu adalah istilah yang sama. Bedanya adalah antara inline dengan embed CSS adalah kalau embed dia pengaturan CSS-nya diletakkan pada head, jadi pada atau di dalam tag head. Jadi misalnya ini title ya, head title, kemudian nanti ditulis apa nama browsernya, kemudian di sini style type-nya adalah teks CSS, kemudian kita mendeskripsikan hashtag box model. Berarti kalau hashtag kita menentukan selektor ID, bukan selektor kelas. Nah, itu nanti Anda bisa lihat lagi di video tutorial di praktikum. Apa sih bedanya ID sama kelas? Ini berarti adalah selektor ID. Dengan pengaturan adalah background-nya adalah dideskripsikan dengan pagar CDE, kemudian bordernya, berarti bordernya itu memiliki ketebalan 25 pixel, kemudian stylenya solid, warnanya adalah ABC. Tapi kalau untuk mempermudah Anda, ini Anda tulis saja red, green, blue, light blue, dan sebagainya, silakan bebas. Kemudian height, ini adalah tingginya, jadi tingginya 10 pixel. Kemudian marginnya itu adalah 25 pixel. 25 pixel kalau satu nilai berarti 25 dari kiri, atas, kanan, dan bawah. Kemudian paddingnya juga 25 pixel, dan width-nya adalah 30 pixel. Jadi lebarnya dari sini ke sini 300 pixel, maaf. Kemudian height-nya di sini ke sini adalah 100 pixel. Kemudian masing-masing pengaturan border, padding, dan marginnya disesuaikan dengan pengaturan yang ada di sini. Kemudian ketika kita masuk ke konten halaman HTML, kita tinggal panggil saja. Jadi di dalam body kita tentukan div box model. Berarti di dalam box model ini adalah salah satu konten yang dia tidak masuk pada selektor ID box model. Jadi box model ini adalah tulisan biasa. Jadi di sini ada tulisan biasa.
Kemudian di bawahnya kita mendeskripsikan div ID sebagai box model. Berarti kita memanggil ketentuan style dari selektor ID box model. Sehingga di sini ketika kita ketik seperti ini, maka akan muncul tampilan yang sesuai pengaturan di embed CSS Anda. Kemudian ditutup. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalau eksternal CSS, maka kita perlu dua file. Yang pertama adalah file HTML, itu digunakan untuk pengaturan struktur halaman web Anda, dan file CSS yang dia isinya memiliki berbagai macam ketentuan style-style yang akan diterapkan pada file HTML Anda ya. Contohnya di sini, bagaimana kita membuat file CSS? Caranya mudah, kita tinggal save as, kemudian formatnya yang biasanya Anda buat .html, Anda ubah menjadi .css. Nah, di sini kita lihat, kita menentukan 3 jenis selektor kelas, masing-masing H1, P, dan body. H1 itu kita menentukan font family-nya adalah Comic Sans, kemudian font size-nya sekian poin, font weight-nya bold, color-nya pink. Kemudian untuk yang selektor ID yang kedua, yang P, itu adalah font family-nya monotype cursiva dan lain sebagainya. Kemudian yang selektor ID yang ketiga, selektor ID yang ketiga adalah body-nya, font family-nya adalah Verdana, font size-nya adalah 12 pixel, dan background color-nya adalah #00FF00. Jadi nilai band rate-nya adalah 0, 0, green-nya tidak ada, blue-nya tidak ada. Baru file ini nantinya diletakkan pada folder yang sama dengan file HTML Anda, sehingga ketika Anda ingin memanggil file HTML-nya, file CSS-nya, tinggal Anda masukkan di sini, link rel, kemudian style sheet, type-nya teks atau CSS, href-nya, nah kita panggil file CSS-nya ini, di mana nama filenya ini sama persis dengan file yang Anda simpan di htdocs Anda. Kemudian Anda masukkan script ini di antara tag head, kemudian ketika masuk ke body, Anda masukkan saja mana saja yang Anda ingin atur atau kustomisasi berdasarkan style-style yang ada di style CSS Anda. Misalnya, contoh penggunaan bla 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 ini akan saya buat dengan menggunakan style dari selektor ID H1. Kemudian untuk yang ini contoh eksternal CSS, ini nanti saya ingin menggunakan style yang sudah diatur pada style P. Nah, nantinya tampilannya adalah seperti ini. Oke, mungkin itu adalah penjelasan singkat terkait CSS ya. Jadi penjelasan lebih rincinya sudah ada di YouTube ya. Jadi ini masih ada beberapa waktu yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya tentang CSS. Kalau mungkin saya bisa jawab, nanti saya akan menjawab. Oke, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya nunjuk ya. Oke, perwakilan kelas A, siapa yang mau tanya? Joshua mana nih, Joshua? Hadir, Pak. Oke, sudah mencoba mengerjakan praktikumnya? Udah, tapi gimana? Halo? Halo, Joshua? sudah, Pak, sudah. Oke, Joshua? Kayaknya saya ada yang salah, Pak. Oke. Saya tunjuk yang lain nih. Anindya. Mana nih Anindya? Hadir nggak nih? Halo Anindya. Nggak ada ya?
Iya, Pak. Oke, Anindya. Sudah mulai ngerjain praktikum? Sudah nyoba, Pak. Sudah mengalami kendala? Halo? Halo Anindya? Suaranya hilang lagi ya? Iya, Pak. Ada kendala apa? Ada kendala juga. Kayaknya kurang stabil ya. Kayaknya sinyalnya nggak kuat nih. Oke, mungkin yang kelas B ya. Kelas B mungkin siapa ya? Hah? Lela, Kak. Kelas B siapa ya? Mungkin saya tunjuk aja. Halo, Pak. Halo. Gimana nih dia? Permasalahannya kenapa? Kemarin udah coba ngerjain, Pak. Terus file CSS-nya itu nggak mau tampil gitu. File CSS, Anda sudah bikin Mungkin ada salah di coding ya, Pak.